Timnas Indonesia baru saja mengukir sejarah untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sebagai runner-up Grup F di bawah Irak. Menjamu Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia menang dengan skor 2-0. Tampil dengan pemain-pemain berlabel Eropa, kebuntuan Timnas Indonesia pecah pada menit ke-31 ketika Tom Haye mencetak gol melalui sepakan jarak jauh yang terukur. Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Filipina dan bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-56, Timnas Indonesia sukses menggandakan gol lewat sundulan Rizky Ridho yang menyambut bola sepakan bebas Nathan Chuaon. Skor 2-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia bertahan hingga laga bubar. Dengan kemenangan itu, Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga sekaligus membuat Vietnam gigit jari sebelum main melawan Irak. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara atau ASEAN di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Tom Haye dan juga Rizky Ridho yang berhasil mencetak gol, penampilan apik juga ditunjukkan pemain Timnas Indonesia lainnya yaitu Jay Itzes, Nathan Chuaon hingga sang debutan Calvin Verdong. Beberapa kali, pergerakan wingback kiri Timnas Indonesia itu mampu memberikan ancaman bagi lawan. Tak hanya itu, meski secara postur tidak terlalu tinggi, namun Verdong bermain cukup agresif hingga membuat lawan kewalahan. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia disambut gembira oleh supporter yang memadati Stadion GBK, termasuk juga sang Presiden Jokowi. Tak heran jika kebahagiaan terpancar dari semua pemain di skuad Garuda, karena saat ini mereka lebih dekat menuju ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026, apalagi dengan format baru yang membuat jatah tim Asia bertambah. Jika biasanya 4 negara Asia lolos langsung ke Piala Dunia dan 1 lewat jalur playoff, pada edisi 2026 ada 8 negara lolos dan 1 melalui playoff. Bertambahnya wakil Asia tentu berdampak pada peluang Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, nantinya Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 tim. Dari 18 tim yang lolos ke putaran ketiga akan dibagi menjadi 3 grup dengan sistem kompetisi penuh. 2 tim teratas di klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ini tentu menjadi kesempatan sekaligus tantangan besar bagi Indonesia untuk bisa bersaing langsung memperebutkan tiket ke Amerika Serikat. Apalagi calon lawan yang akan dihadapi skuad Garuda adalah langganan Piala Dunia seperti Jepang, Iran hingga Korea Selatan. Jika mengacu pada 2 pertemuan sebelumnya di fase grup menghadapi Irak, Timnas Indonesia jelas masih butuh pemain tambahan yang memiliki pengalaman di level dunia. Kekalahan back-to-back atas Irak menandakan skuad asuhan Sintayong masih memiliki banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan tim terbaik di babak ketiga yang dimulai September 2024 mendatang, Sintayong akan mencoba menambah pemain kelas dunia ke dalam tim asuhannya. Pemain pertama yang dinantikan debutnya bersama dengan Timnas Indonesia tentu saja kiper sensasional FC Dallas Martin Paes. Pemain yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia itu kini sedang menjalani proses perpindahan federasi sebelum bisa turun sebagai kiper utama Timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di MLS membuat Martin Paes sangat layak dijadikan kiper utama Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian di posisi back, keberadaan Jay Itzes memang membuat lini pertahanan Garuda semakin kokoh. Terbukti dalam 3 penampilannya bersama Timnas Indonesia, back andalan Venezia itu selalu mencatatkan clean sheet untuk skuad Garuda. Namun, jika ingin bersaing untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia, Timnas Indonesia wajib menambah kekuatan. Satu pemain yang bisa menjadi opsi adalah pemain FC Copenhagen Kevin Dix. Dengan pengalamannya bermain di Liga Champions Eropa, Kevin Dix bisa membuat pertahanan Timnas Indonesia semakin kuat. Apalagi setelah namanya tidak dipanggil Timnas Belanda untuk Euro 2024. Hal itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh PSSI. Berikutnya, di posisi penyerang ada sosok Ole Romeni. Pemain 23 tahun milik FC Utrecht itu bisa menjadi opsi ujung tombak Timnas Indonesia sebagai pesaing Rafael Strijk. Pengalamannya bermain 16 kali di Liga Belanda musim ini telah membuktikan jika Ole Romeni merupakan aset berharga sebagai penyerang masa depan Timnas Indonesia. Di posisi tengah, Timnas Indonesia saat ini telah memiliki sosok Tom Haye. Namun, skuad Garuda akan semakin kuat jika berhasil menaturalisasi pemain keturunan Belanda Jairo Rietwold.
Apalagi gelandang Crystal Palace itu dikabarkan sangat siap membela timnas Indonesia. Bahkan, menurut salah seorang ahli pemain diaspora Suriname, Jairo telah menolak tawaran memperkuat timnas Suriname demi membela timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di Premier League, Jairo bisa diandalkan untuk membantu timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dan pemain terakhir yang bisa diangkut Sintayong ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia adalah back FC Twente Max Hilhers. Sejak beberapa bulan terakhir, pemain berusia 22 tahun itu telah dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dengan proyek menembus putaran final Piala Dunia dan kesempatan besar timnas Indonesia untuk lolos ke Amerika Serikat, bukan tidak mungkin pemain tersebut akan tertarik bergabung dengan Indonesia dan menciptakan sejarah di Piala Dunia 2026.